Assalamualaikum. Berikut ini saya jelaskan tentang bagaimana cara menghitung luas lantai gudang shipping. Shipping adalah gudang yang kita sediakan di dalam pabrik untuk menyimpan produk-produk yang sudah jadi, dikemas, dan siap untuk didistribusikan. Nah, kita review bahwa di video-video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana cara menghitung luas receiving, kemudian luas fabrikasi, ya, produksi yang biru ini. Nah, yang terakhir kita menghitung luas shipping. Oke. Nah, untuk menghitung luas shipping sama, kita membutuhkan data. Ya, data yang dibutuhkan adalah ilustrasi kemasan. Karena biasanya gini, pada saat produk jadi sudah selesai, maka dia dimasukkan ke dalam kemasan. Ukuran yang ada di dalam gudang shipping tentunya ada dua. Yang pertama adalah kemasan isi, di mana kemasannya sudah diisi produk. Yang kedua adalah kemasan kosong, di mana tumpukan kardus-kardus. Dua barang ini harus kita alokasikan untuk disimpan di tempat tertentu yang namanya gudang shipping. Ini adalah tabel cara menghitung gudang shipping. Untuk mempermudah, saya buat berdasarkan identifikasi per kolom. Ada kolom volume kemasan, saya analogikan dengan A. Kolom produk 2 hari, saya analogikan B. Kemudian kolom jumlah 2 hari, kemasan 2 hari, C, dan begitu seterusnya. Untuk mempermudah identifikasi saja. Nah, kemudian diketahui kelonggarannya 250%. Jadi, apabila kita menentukan alokasi untuk tempat menyimpan produk jadi yang sudah dikemas, ya, kita berikanlah kelonggaran 250% untuk apa? Untuk orang lalu lalang operator di situ, dan yang kedua untuk bisa jadi walkie valet untuk memindah-mindahkan, ya. Nah, baik, kita mulai satu persatu. Nama komponen yang akan kita simpan di dalam gudang shipping ada dua, ada kemasan isi yang sudah diisi produk dan kemasan kosong. Nah, kemudian yang kedua adalah ukuran. Nah, kita tentunya perlu tahu berapa sih ukuran kardusnya. Nah, panjangnya, lebarnya, tingginya. Ini untuk kemasan isi. Ya, yang kedua, kardus yang kemasan kosong. Kemasan kosong ini kardus yang terlipat seperti ini. Nah, dalam kasus ini kita diketahui untuk kemasan isi ukurannya 0,7 kali 0,8 kali 0,55. Untuk kemasan kosong 1,25 1,05 kali 0,02. Ini diketahui saja ya ukuran produknya. Kemudian kita hitung volume kemasan. Untuk menghitung volume kemasan, caranya mudah, yaitu apa? Kemasan, ya udah panjang kali lebar kali tinggi. Ya udah 0,7 kali 0,8 kali 0,55 dapat 0,308. Lakukan hal yang sama untuk kemasan kosong. Langkah berikutnya adalah menentukan produk 2 hari. Jadi ini ceritanya pabrik punya regulasi nih. Untuk shipping jangan lebih dari 2 hari deh nyimpen barang di situ. Makanya dia punya regulasi namanya produksi 2 hari. Nah, untuk menentukan produk 2 hari ini ada rumusnya. Produk 2 hari ini, ya. Rumusnya Anda tahu. Kapasitas produksi terpasang dikali kerja 7 jam per hari dikali 2 hari. Ya. Kemudian dibagi dengan kemasan isi, ya, sehingga dapat angkanya. Nah, kita tahu bahwa jumlah kemasan 2 hari itu adalah produk 2 hari dikali jumlah produk per kemasan. Baik, kita coba hitung ya produk 2 hari. Produk 2 hari itu adalah KPT, kapasitas produksi terpasang. KPT dapat dari mana? Saksikan video saya terkait cara menghitung kapasitas produksi terpasang. Ya. Ketik aja Fajar Kurniawan plus KPT, kapasitas produksi terpasang. Jadi kapasitas produksi terpasang adalah kemampuan pabrik untuk menghasilkan produk per jamnya berapa. Itu namanya KPT. Nah, dari tabel dulu kita dapat KPT-nya 22. Oh, kalau begitu untuk kemasan isi berarti 22 dikali. Kan ceritanya dia bekerja dalam satu hari itu 7 jam. Kemudian dikalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan kemasan isinya adalah 308. Ini dapat dari 22 dikali 7 dikali 2. Lalu untuk kemasan kosong bagaimana? Untuk kemasan kosong, produk 2 hari itu diketahui nih dari supplier. Ceritanya supplier
kardus itu mengatakan bahwa untuk 2 hari itu stoknya itu adalah 77 unit. Ya, seperti kardus, polybag. Nah, 77 ini diketahui. Berikutnya adalah jumlah produk per kemasan. Nah, ternyata untuk kemasan isi, otomatis kan kalau kemasan isi bentuknya seperti ini nih. Nah, jumlah produk kemasan per kemasan untuk kemasan isi ya 1. Jadi 1 box seperti ini berisi 1 unit produk. Oke, lalu bagaimana dengan kemasan kosong? Kemasan kosong kan bisa jadi untuk membeli plastik kan dalam 1 pack. 1 pack itu misalkan isinya 9. Nah, otomatis kita anggaplah, atau sekumpulan dus kan kita nggak mungkin beli satu-satu, biasanya 1 pack. Nah, ternyata ada 9. Inilah jumlah produk per kemasan. Nah, jumlah kemasan 2 hari, kemudian jumlah produk per kemasan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini cara perhitungannya ya, mudah. Jumlah kemasan 2 hari. Ya, jumlah kemasan 2 hari. Nah, dapat 308 dari mana? Nah, ini formulasinya. Jumlah kemasan 2 hari adalah produk 2 hari dikali jumlah produk per kemasan. Berarti 308 ini dapat dari 308 kali 1. 308. Lalu bagaimana dengan kemasan isi? Kemasan isinya itu 308 kali 1. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk kemasan kosongnya ya udah. Karena dia ada 77 kan kemasan kosongnya. Ya udah, kita tulis di sini adalah jumlah kemasan 2 harinya adalah 77. Kita lanjutkan ke kolom D, kolom berikutnya. Volume 2 hari. Nah, untuk volume 2 hari itu rumusnya adalah volume kemasan dikali jumlah kemasan 2 hari. Nah, jumlah kemasan 2 hari kan 308. Volume kemasannya yaudah panjang kali lebar kali tinggi. 0,7 dikali 0,8 dikali 0,55 ya, atau volume kemasan ini udah ada 0,308 dikali 308 dapat 94,86 ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kemasan kosong, di mana 1,515 didapat dari mana? 0,0197 dikalikan dengan 77 ya. Mudah. Kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya adalah tinggi tumpukan. Nah, tinggi tumpukan misalkan pabrik punya regulasi, diketahui nih. Ya, karena kita coba-coba ya menumpuk kardus seperti ini, ternyata tinggi tumpukannya itu jangan banyak-banyak, maksimal adalah 4. Ya, tinggi tumpukan. Kemudian kemasan kosong, ya mungkin tinggi maksimalnya 2 meter. Nah, ini ditentukan oleh pabrik. Jadi pabrik menentukan sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan tinggi ceiling pabrik, 1 bisa jadi. Berdasarkan kemudahan untuk mengambilnya, 2. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi karena kalau misalkan mengambilnya akan roboh gitu. Nah, jadi tinggi tumpukan ditentukan. Ternyata tinggi tumpukan untuk kemasan isi hanya mampu menampung 4. Ya. Kemasan kosong itu tingginya 2 meter ditentukan, tumpukan dus yang kosong-kosong tadi. Nah, dari situlah baru kita coba dengan menggunakan trial and error. Ya, trial and error di sini ini diketahui, ya, diketahui. Nah, PLT panjang itu 0,7, panjangnya dari sini. L-nya itu 0,08 dari sini. Kemudian T-nya 0,55 dari sini, ya. Nah, itu tinggal pindahkan saja. Panjang, lebar, tinggi dari kemasan isi. Lalu di sini ada jumlah nih. Berapa kita numpuk ke belakang, berapa kita numpuk ke samping, dan berapa kita numpuk ke atas. Ini trial and error. Jadi angka 10, 8, dan 4 itu diuji cobakan. Anda coba-coba aja. Berapa sih numpuk ke belakang, berapa sih numpuk ke samping, berapa numpuk ke atas. Ini akan menentukan ukuran rak. Pokoknya gini. 0,7 dikali 10 dikali 0,08 dikali 8 dikali 0,55 dikali 4. Jangan sampai. Ya. Oh, maaf. Ini kita tidak ini ya. Maaf. Ini kita tidak menentukan volume kapasitasnya ya, atau volume kebutuhannya. Jadi, Anda akan menentukan sendiri berdasarkan batasan ini. Pokoknya tinggi tumpukannya 4, kemudian 8. Nah, tadi saya sudah katakan jangan sampai ya. Jangan sampai, pokoknya 0,7 kali 10 dikali 0,08 kali 8 dikali 0,05 kali 4. Jangan sampai melebihi 94,86.
ya. Karena kalau melebihi ini, maka di luar batas area yang disediakan untuk tempat tersebut. Ya, pokoknya trial and error-nya adalah angka 10, 8, dan 4 itu trial and error-nya. 4 ini nggak trial and error deh. 4 ini merupakan ketentuan dari sini, tinggi tumpukannya. Berarti 4 kali 0,05. Berarti yang Anda trial and error adalah 10 dan 8-nya. Pokoknya kalau semuanya dikalikan jangan melebihi volume 2 hari, 94,86. Intinya, jangan lebih, tapi kurang atau mendekati 94,86 oke. Contohnya adalah 92, 93 oke tuh. Maka kita akan menentukan. Kemudian yang langkah terakhir adalah kita menentukan berapa sih luas lantainya. Nah, luas lantainya karena bukan volume lantai berarti yang kepake hanya luas lantai. Nah, luas lantainya ini 0,7 dikali 10 dikali 0,08 dikali 8 sehingga dapat 44,8. Cara yang sama dilakukan untuk kemasan kosong. 1,25 kali 1 dikali 1,05 kali 1 sehingga dapat 1,313. Ini luas lantai. Tapi luas lantai ini belum termasuk kepada kelonggaran 250%. Nah, otomatis kalau misalkan kita tambahkan kelonggaran, ya, otomatis kita bisa luas ditambah allowance. Cara menghitungnya adalah luas lantai ditambah luas lantai dikali kelonggaran. Ya, berarti kalau 156 dapat dari mana? 44,8 ditambah 44,8 dikali 250%. Ya, sehingga dapat 156,8. Lakukan hal yang sama untuk kemasan kosong. Kemudian Anda tambahkan sehingga dapat luas lantai untuk shipping itu adalah 161 meter persegi. Itulah area yang harus kita sediakan untuk shipping, untuk menampung produk yang sudah masuk ke dalam kemasan atau kumpulan dari kemasan yang belum dilakukan assembling untuk mengemas produk tersebut. Di video ini kita sudah menghitung luas lantai receiving, luas lantai fabrikasi atau produksi yang biru ini, dan luas lantai shipping. Nah, sudahlah, kita sudah menentukan luas lantai dari apa? Dari fabrikasi. Ya, ini nih yang orange ini. Gitu. Yang sudah menginclude luas lantai receiving, fabrikasi, dan shipping. Ini baru orange. Apakah sudah selesai? Belum. Kita harus menentukan luas lantai yang abu-abu nih untuk kantor atau tenaga kerja yang tidak langsung seperti direktur, manajer, dan lain sebagainya. Dan luas lantai fasilitas umum. Sisa-sisanya di sini nih yang kuning-kuning ini. Seperti lapangan parkir, taman, musola, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Semoga bermanfaat.